dua misionaris Belanda bernama Otto dan Geisler. Oke. Tiba di Pulau Mansinam di Teluk Dore. Pulau apa? Pulau Mansinam. Oke. Monumennya ada sampai hari ini, salib Yesus. Oke. Di Pulau Mansinam itu, di Teluk Dore, Manokwari, Papua Barat. Oke. Oke. Abad 18 ya. Ya. Indonesia merdeka abad 19. Iya, itu jauh sekali. Jauh kan? Oke. Tadi saya katakan, siapa yang datang ke Soekarno dan Hatta minta supaya Nederlands dunia masuk menjadi bagian dari Indonesia. Ini kita bicara fakta sejarah. Iya. Pastor, dengar baik-baik. Iya. Dan pemirsa dengar baik-baik. Iya. Sejarah, ini fakta. Siapa yang datang? Ada atau enggak? Tidak ada. Jadi tidak ada orang Papua yang datang. Coba riset. Kalau ada dokumen-dokumen sejarah Irian Barat atau Nederlands dunia menjadi Irian Barat menurut Soekarno sampai dianeksasi. Oh, istilah aneksasi ini Anda Aneksasi. mesti Saya akan bertanggung perjelas. jawab menjelaskan ini, Ya. jangan sampai karena ini nggak bisa. istilah Itu aneksasi ini. aneksasi. Tanya semua orang Papua. Itu aneksasi. Tapi saya mau beritahu, saya sudah katakan darah saya merah, tulang saya putih, tulang saya putih, berang saya merah putih, bendera saya merah putih. Kita bicara sejarah, bicara kebenaran. Bicara kebenaran. Sama dengan Yesus lahir ke dunia ini adalah kebenaran. Amin. Bukan manipulasi. Betul. Oke, kita kembali lagi ke Papua. Tapi Bapak jangan marah dulu saya, Pak. Oh, Ini enggak. saya cuma bicara Ya, ini gaya saya, Oh, gaya orang Papua. Oke, tenang saja pemirsa. Ya, tenang di sini aja. aman, di sini aman. Aman. Ya, jadi Saya memang juga- gaya orang Papua bicara seperti ini, apalagi dia bicara kebenaran yang dia yakini. Betul ya? Ya. Nah, ini aneksasi. Aneksasi. Kenapa Anda Tapi munculkan? tunggu jalan ke situ dulu. Oh, Ke apa aneksasi itu? dulu. Aneksasi itu kan apa ini kita apa ini bicara tokoh nama Soekarno. Oke. Kemudian perebutan Irian Barat yang dikatakan merebut kembali. Iya. Tapi versi orang Papua termasuk saya itu aneksasi. Oh, jadi perebutan Irian Barat sebenarnya kalau bicara merebut kembali Irian Barat berarti sebelum direbut dia bagian dari Indonesia dan kemudian Logikanya itu bahasa Iya. Indonesian. Kemudian direbut lagi dikeluarkan. Saya punya ballpoint dulu. Nah, saya mau silakan, kasih silakan. ilustrasi ballpoint, pastor, ballpoint. Ini baru kali ini wawancara. Enggak. Ini. Tamunya minta ballpoint ini. Ini Aduh. ballpoint. Ini milik saya. Oke. Atau milik pastor ya. Milik Oke, saya. kemudian saya pegang sekarang. Oke. Kemudian saya nggak pernah ngomong. Kemudian saya bawa pergi. Aha. Loh, ballpoint saya mana? Oh, tadi ada Petrus. Petrus yang pegang. Saya tidak pernah ngomong. Itu apa ini milik pribadi? Secara dia kurang ajar atau bukan? Iya. Pastor kejar saya, rebut. Bah kurang pas barang ini. Ya. Itu namanya rebut apa bukan itu? Bukan. Rebut kan? Rebut. Merebut. Kalau logika itu, bahasa istilah itu, ada sinonim lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Artinya apa? Nederlands dunia waktu itu belum pernah dimiliki oleh Indonesia. Terus memang mereka bilang itu merebut kembali. Kapan mereka dia miliki Irian Barat? Papua waktu itu. Kapan pernah dia miliki? Jadi Papua sebelum itu tidak menjadi milik Indonesia. Iya dong. Apalagi Indonesia belum merdeka. Sudah. Hati-hati, saya punya meja rusakin nanti. Sudah, Ini itu orang fakta. Papua yang datang-datang sini. Itu sudah fakta. Tuhan Allah dan iblis tahu itu. Oke. Tuhan Allah dan iblis tahu itu. Bahwa sebelum tahun 45 Irian Barat, Papua, Nederlands dunia itu belum pernah jadi bagian dari Indonesia. Kenapa dibilang direbut? Kenapa dibilang direbut? Yang betul aneksasi. Aneksasi, mengapa aneksasi? Nanti saya jelaskan. Tapi saya mau bicara dulu tentang Aneksasi ada unsur pemaksaan itu kalau begitu. jelas. Oke, jelaskan apa yang Anda mau jelaskan sebelum saya Jadi begini. kuliti ini. Begini, abad 18 itu, abad 18 ya, Oke. bulan Februari itu, Otto dan Geisler ke Nederlands dunia. Ya. Sebelum mereka dua berangkat, mereka di sekolah di Kanada, salah satu sekolah kitab di Kanada. Oke, saya punya bukunya. Bukan di Cambridge ya? Bukan. Oh, di Kanada? Bukan. Cambridge rendah itu jauh. Sorry. Jauh itu. Ya. Pastor jangan. Tolong apa jangan ini? dimunculkan ketawa saya. Nah, Pastor, oke. Ketika itu pemerintah kerajaan Belanda yang memiliki Papua. Oke. Ketika lulusan angkatan Otto dan Geisler ini, mereka akan menyebarkan lulusan-lulusan ini ke seluruh dunia. Oke. Misi Amanat Agung. Ya. Nah, mereka cari di peta dunia ada satu pulau yang di ujung apa ini 5 benua ini. Ujung dunia lah. Ujung dunia.
mereka mau utus misionaris ke sana. Mereka cari pulau itu yang milik siapa. Mereka lihat, pemerintah kerajaan Belanda. Oke, 2 orang ini disiapkan, diutus. Otto dan Geisler itu tiba di Indonesia waktu itu bukan Indonesia, di Batavia. Tinggal di Batavia. Ya belum ada Indonesia tuh, belum lagi. Ada. Yang benar aja lu. Nusantara tuh. Iya. Tinggal di Batavia. Lama. Kemudian bikin perahu. Terus kemudian di Sunda Kelapa tinggal dia. Setelah perahu selesai, mereka 2 berangkat ke New Guinea waktu itu. Kita berangkat. New Guinea. Iya. Saya akan jelaskan kata New Guinea ya. Mereka udah berangkat ke New Guinea. Tapi mereka sudah langsung tiba di Ternate. Tinggal di situ berapa waktu. Kemudian untuk ke New Guinea, mereka sudah pinjam perahu dari masyarakat Ternate. Mereka sudah pinjam perahu, mereka sudah berangkat ke Ternate. Sekarang saya mau jelaskan dulu tentang kata New Guinea. New baru. Guinea itu sebuah daerah di Afrika Barat Daya. Guinea baru, artinya Guinea baru itu ketika seorang pedagang Spanyol berlayar sampai ke New Guinea di Ternate di Ambon, dia melihat kok ada pulau di sana. Di Maluku. Nah, dia bertemu manusia Papua, ini sepotong-sepotong dulu. Dia lihat kok manusia di sini seperti manusia di Afrika Barat Daya. Dia memberi nama itu Neo baru, Guinea, nama dari Afrika Barat Daya. Jadi Guinea baru. Karena manusia sama dengan manusia-manusia di Afrika Barat Daya. Rumpunnya gitu. Rumpunnya. Apa istilah Melanesia, Polinesia? Itu Melanesia itu kebangsaan, bangsa. Itu di Pasifik. Ras Melanesia. Nah, itu jadi dia beri nama New Guinea. Karena manusia sama dengan kulitnya hitam, rambutnya keriting. Sama dengan bangsa di Afrika Barat Daya. Seperti itu, New Guinea. Itulah yang muncul istilah Papua New Guinea. Yes. Papua New Guinea lain lagi, itu Irian Timur, PNJ. Kalau Papua itu Irian Barat. Dari segi wilayah pulau itu ada timur, ada barat. Itulah kata New Guinea itu ya. Akhirnya menjadi Netherlands New Guinea. Netherlands itu karena dia milik dari pemerintah kerajaan Belanda. Itu akhirnya dikatutkan, disambung itu. Jadi bangsa yang keriting kulit coklat tua itu yang sama dengan manusia di Afrika Barat Daya itu adalah dikuasai oleh pemerintah kerajaan Belanda, Netherlands. Ya, seperti itu. Itu sampai di situ. Kaitannya dengan Papua sebagai New Guinea itu New Guinea itu, New kan baru, Guinea itu Afrika Barat Daya, bangsa di sana. Jadi disebut sebagai New Guinea, Guinea baru. Ya, jadi Papua itu termasuk Afrika Barat Daya baru gitu loh. Persis. Seperti itu istilah New Guinea itu. Jadi karena agak serumpun itu. Bukan serumpun. Milik manusianya, potongan manusianya mirip. Sama bahkan rambut keriting, kulit tua, hitam. Amat berbeda dengan orang-orang Indonesia lainnya. Sangat. Nah, sekarang kalau dikatakan dengan bangsa Indonesia lainnya, karena apa? Papua itu pulau besar, namanya Papua itu dari Sorong sampai Samarai. Samarai itu di Guinea, di PNJ. Papua New Guinea. Ya. Sorong sampai Samarai. Pulau besar namanya Pulau Papua yang nampak di peta seperti burung kasuari itu, dibilang selalu burung Pulau Cendrawasih itu masuk ke gugusan kepulauan Pasifik. Yang sekarang 18 negara. Begitu, Pastor. Nah, itu makanya dan bangsa-bangsa itu memang kulitnya hitam, rambutnya keriting. Disebut sebagai ras Melanesia. Itu. Ras Melanesia. Ras Melanesia. Berbeda dengan Polinesia. Berbeda. Sekarang mengapa selalu dibilang ras Melanesia? Kalau dikaitkan dengan Maluku, NTT
NTB.